Halo, jumpa lagi dengan Dr. Jobki dari Job Clinic. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video saya tentang cara menampilkan skill dalam kurikulum VT, saya tidak melarang menggunakan grafik, meskipun saya juga tidak menganjurkannya. Dalam video tersebut, sudah pula saya sampaikan alasan-alasan kenapa banyak praktisi dan pakar perekrutan yang melarang penggunaan grafik untuk menampilkan skill dalam CV. Selain itu, dalam video itu saya juga sudah menampilkan alternatif-alternatif lain yang lebih baik selain menggunakan grafik untuk menyampaikan skill dalam CV. Karena tidak melarang, kali ini saya akan menjelaskan cara mudah membuat grafik untuk informasi keterampilan menggunakan Microsoft Word. Patut dipahami bahwa grafik ini tidak berpengaruh pada ATS karena ATS tidak bisa membaca dan mengurai grafik. Bahkan bila dicantumkan secara tidak benar, grafik ini berpotensi mengurangi skor dari ATS. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar grafik skill tidak berpengaruh buruk pada penilaian ATS. Yang pertama, gunakan grafik hanya bila ada ruang tersisa dalam kurikulum VT. Jangan paksakan harus menggunakan grafik. Gunakan saja ruang-ruang kosong yang tersisa. Anda boleh menggunakan grafik yang besar dan mencolok bila Anda yakin perusahaan yang Anda tuju tidak menggunakan ATS dalam proses rekrutmennya. Yang kedua, grafik yang Anda buat tidak menutupi teks atau menyebabkan ATS mengalami kesulitan mengurai data skill Anda. Penempatan gambar dalam CV bila tidak dilakukan dengan benar bisa mengakibatkan data tidak bisa terbaca dengan benar dan bahkan tidak terbaca sama sekali. Yang ketiga, tidak ada data atau informasi yang hanya terdapat dalam grafik. Grafik tidak terbaca ATS, maka jangan sampai ada data atau informasi dalam grafik yang tidak disampaikan juga dalam bentuk narasi teks. Dalam video ini akan saya sampaikan cara yang sangat mudah dalam menambahkan grafik untuk skill dalam kurikulum VT. Cara yang saya sampaikan ini adalah cara yang memperhatikan dampak gambar bagi CV dalam penilaian oleh ATS. Bila Anda menonton video ini sampai selesai, Anda akan mampu membuat grafik skill CV yang ramah ATS. Dalam deskripsi di bawah ada link untuk download template-nya. Cara menggunakan template dan password-nya disampaikan di video ini. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe bagi yang masih berwarna merah dan tekan gambar lonceng yang muncul di sebelahnya agar Anda selalu mendapat pemberitahuan ketika kami meluncurkan informasi baru tentang strategi mendapatkan pekerjaan terbaik. Silakan buka file CV yang Anda miliki. Anda bisa download template CV di channel ini pada video-video kami sebelumnya. Linknya bisa dilihat di bagian deskripsi. Pertama, saya akan tunjukkan cara membuat grafik menggunakan shape. Biasanya orang-orang langsung insert shape ke dalam kalimat skill. Bila itu dilakukan, maka penampilannya akan sulit dirapikan. Bila teksnya diubah juga akan membuat semakin berantakan, harus dirapikan lagi. Maka saya menyarankan untuk tidak langsung insert shape ke dalam kalimat, tapi menggunakan tabel. Sorot semua list skill yang ada, kemudian klik menu insert. Klik table, kemudian insert table. Rapikan tabelnya. Untuk memaksimalkan ruang, set margin tabel kiri dan kanan jadi 0. Sorot tabelnya, klik kanan. Pada Windows Tabel Properties, klik tombol Option di kiri bawah. Ubah besar marginnya. Siapkan kolom untuk grafik dengan menyorot tabel keseluruhan, klik kanan, klik Insert, klik Insert Columns to the left. Kalau muncul bullet points, hapus saja. Rapikan tabelnya. Sekarang saya akan pasang shape segi 4. Klik menu Insert, klik sub menu shape di bawahnya, kemudian pilih segi 4. Gerakkan kursor
ke kolom yang akan dipasangi shape. Klik kiri dan tahan untuk membuat segi 4. Klik menu format, kemudian klik submenu wrap text di bawahnya. Pilih inline with text yang paling atas. Selanjutnya samakan ukuran tinggi dan lebar segi 4. Saya buat jadi 0,3 cm. Kemudian klik submenu size di bawahnya. Maka akan muncul window layout. Klik pada checkboard lock aspect ratio. Hal ini dilakukan agar rasio tinggi dan lebar segi 4 tidak berubah bila kita mengganti ukurannya. Masih dalam menu format, klik submenu shape fill. Silakan pilih warna yang disukai untuk segi 4. Kemudian pilih warna juga untuk garisnya dalam submenu shape outline. Klik kanan segi 4-nya, kemudian klik copy atau salin. Tempel atau paste di sebelahnya sebanyak segi 4 yang dikehendaki. Kalau sudah selesai satu barisan shape, sorot satu baris tersebut, klik kanan dan klik copy atau salin. Tempel atau paste barisan shape itu di seluruh kolom grafik skill. Bila semua kolom grafik sudah terisi shape, sekarang tinggal mengatur levelnya. Beberapa shape di ujung kanan kita ubah warna isinya menjadi sewarna dengan background. Setelah selesai, sorot seluruh tabel. Kemudian pilih menu design. Klik submenu borders. Kemudian klik no borders. Rapikan tabel bila terlihat kurang rapi. Grafik segi 4 untuk skill sudah jadi. Untuk mengganti bentuk shape sangat mudah. Klik shape yang akan diganti, kemudian klik menu format. Klik submenu edit shape, kemudian klik change shape. Silakan pilih bentuk pengganti yang diinginkan. Lakukan pada seluruh shape dalam tabel. Rapikan tabel bila terjadi perubahan. Mudah kan? Untuk mengganti warna shape juga mudah. Klik shape yang akan diubah warnanya, klik menu format, klik submenu shape fill, dan pilih warna yang diinginkan. Anda juga bisa membuat grafik berjenjang dengan menggunakan shape. Anda tinggal mengganti ukuran shape. Sebelah kiri paling kecil, membesar, dan sebelah kanan paling besar. Saat mengubah tinggi shape, jangan lupa pastikan lock aspect rasionya tidak tercentang agar lebarnya tidak ikut berubah. Membuat grafik batang menggunakan shape sama dengan shape persegi. Bedanya kali ini lebarnya diperpanjang. Skala skill berdasarkan panjang segi 4. Kita juga bisa membuat grafik batang yang menggunakan frame agar terlihat lebih menarik. Caranya hampir sama dengan membuat grafik batang sebelumnya. Bedanya, kita harus menggunakan dua shape segi panjang. Pertama yang kita buat adalah frame-nya. Shape untuk frame ini pada submenu wrap text, pilih inline with text. Warna isinya dibuat sama dengan background. Bila sudah dibuat frame di semua skill, baru kita buat batang isinya. Tingginya dibuat sama dengan tinggi frame. Lebar atau panjang shape diatur sesuai skala keterampilan. Pada submenu wrap text, dipilih in front of text. Atur letak batang isi ini supaya presisi di dalam frame-nya. Karena dibuat di dalam tabel, kita akan lebih mudah mengubah atau edit subjek skill tanpa membuat grafik jadi berantakan.
Kita juga bisa menggunakan shape untuk membuat grafik skill seperti tombol geser. Caranya sama dengan pembuatan grafik batang dengan frame. Relnya pada menu wrap text disetting inline with text. Tombol gesernya pada menu wrap text disetting in front of text. Mudah dan menarik. Kita juga bisa membuat grafik batang dengan subjek skill di dalamnya dan tetap bisa terbaca oleh ATS. Pada saat setting tabel tidak perlu insert kolom khusus untuk grafik. Ubah warna tabel dengan warna yang berbeda dengan warna background. Sorot baris yang akan diubah lebarnya, kemudian klik pada garis paling kanan dan tarik ke kiri. Cara lain untuk mengubah lebar baris adalah setelah menyorot baris, klik menu layout, kemudian atur lebarnya. Setelah selesai mengatur lebar masing-masing baris, sorot seluruh tabel. Klik menu desain. Klik submenu borders, kemudian pilih borders and shading. Ada di paling bawah. Pada window borders and shading, atur warnanya menjadi sama dengan warna background. Atur juga besar garisnya. Saya sudah siapkan template yang terdiri dari berbagai bentuk grafik. Sorot tabel yang diinginkan, klik kanan dan pilih copy atau salin. Buka file CV, tempel tabelnya dengan pilihan Nest Table. Rapikan tabelnya. Anda tinggal menyesuaikan subjek skill dan mengubah warna sesuai selera. Selesai. Mudah kan?